Apakah PPT-nya sudah terlihat? Halo? Sudah. Baik. Sekarang tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menentukan turunan fungsi trigonometri. Yang kedua, peserta didik mampu menggunakan konsep turunan untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Untuk pembelajaran hari ini kita cukup untuk mengenal konsep turunan fungsi trigonometri, yang mana materinya adalah tentang turunan fungsi, sifat-sifat dari turunan fungsi, aturan rantai, serta turunan kedua dari suatu fungsi. Baik, kita akan menganjak pada materi yang pertama. Konsep turunan fungsi trigonometri. Turunan fungsi diperoleh dari limit fungsi. Turunan merupakan bentuk khusus dari limit. Turunan fungsi f terhadap x dapat dinyatakan sebagai f aksen x, di mana f aksen x ini juga disebut juga sebagai turunan, yaitu limit h mendekati 0 untuk f dalam kurung x tambah h dikurangi fx dibagi dengan h. Kita bisa misalkan turunan f di titik x itu sama dengan a. Dapat dinyatakan f turunan terhadap a limit h mendekati 0 f dikali x dapat kita ganti menjadi a ditambah h dikurangi dengan f dikalikan dengan a dibagi dengan h. Selanjutnya, notasi turunan y sama dengan fx adalah y aksen x f aksen x, turunan y terhadap dx, dy dx itu dibaca turunan y terhadap x dan dfx dx. Selanjutnya, misalkan kita ada suatu fungsi fx. Fx adalah sin x, turunan dari x dapat kita tuliskan sebagai f aksen x limit h mendekati 0 fx plus h dikurangi fx dibagi dengan h limit h mendekati 0 sin x x plus h. Mungkin kalian di sini sudah tahu bagaimana bisa seperti ini. Apa masih ingat dengan rumus sin a plus b? Lumayan. Ya, rumus sin a ditambah b itu kan akan mendapatkan sin a cos b ditambah cos a sin b. Nah, di sini kita dapat menggantinya dengan limit h mendekati 0 sin x cos h ditambah cos x dikalikan sin h dikurangi sin x dibagi dengan h. Selanjutnya, kita akan mengelompokkan masing-masing variabelnya. Untuk limit h mendekati 0, sin x dikali cos h dikurangi dengan 1 ditambah cos x dikalikan sin h dibagi dengan h. Selanjutnya, kita akan mengoperasikan limit h mendekati 0 untuk sin x dikalikan cos h dikurangi 1 dibagi dengan h ditambah limit h mendekati 0 dikalikan untuk cos x sin h dibagi dengan h. Selanjutnya, sin x dikalikan limit h mendekati 0, ini kan ada cos h dikurangi dengan 1 dibagi dengan h. Ada yang tahu kenapa bisa ketemu dengan 0?
Apa ada masih ingat atau sudah lupa? Apa, Pak? Ini limit H mendekati 0 untuk cos H dikurangi 1 dibagi dengan H bisa ketemu nilai 0. Ada yang tahu caranya? Itu kosa sama hanya itu pokoknya sama dengan 1. Terus 1 dikurangi 1 jadi 0. Itu dengan catatan limit 1 dikurangi cos X dibagi X itu hasilnya itu 0. Itu sudah ada rumusnya. Nah, sekarang untuk cos X dikalikan limit H mendekati 0, sin H dibagi dengan H, ketemunya 1. Sin X dikalikan 0, hasilnya 0, ditambah cos X dikalikan 1, hasilnya cos X. Jadi, untuk turunan Fx adalah F aksen X sama dengan cos X. Yang dimaksud adalah turunan fungsi Fx, sin X itu turunannya adalah cos X. Mungkin sampai di sini untuk mencari turunan ini ada yang ditanyakan? Belum. Baik, Belum, Pak. jika belum ada, saya lanjutkan ya untuk poin kedua. Berdasarkan proses di atas, kita juga dapat memperoleh rumus turunan fungsi trigonometri sebagai berikut. Ini bisa diterapkan untuk yang lain ya. Tadi pembuktiannya saya beri satu contoh. Untuk turunan Y sama dengan sin X adalah Y aksen, turunannya dari sin adalah cos. Menjadi sin X turunannya adalah cos X. Untuk yang kedua, turunan dari cos X itu adalah negatif sin X. Untuk poin yang ketiga, turunan dari sin AX adalah A cos AX. Yang keempat, turunan dari cos AX adalah Y aksen sama dengan negatif A sin AX. Selanjutnya kita beralih untuk ke sifat-sifat turunan fungsi. Misalkan U dan V adalah fungsi-fungsi trigonometri dalam suatu variabel X. Kita akan memperoleh sifat-sifat turunan fungsi itu sebagai berikut. Untuk yang pertama, turunan Y itu dapat kita cari dengan K dikalikan U adalah Y aksen sama dengan K dikalikan U aksen, di mana U aksen itu adalah turunan dari U. Atau dapat kita bentuk menjadi dy per dx atau turunan Y terhadap fungsi X sama dengan K dikalikan du per dx atau kita membacanya adalah turunan U terhadap X dengan K merupakan sebuah konstanta. Untuk yang kedua, turunan Y sama dengan U plus minus V adalah Y aksen sama dengan U aksen plus minus V aksen. Atau dapat juga kita tuliskan turunan Y terhadap X, dy dx sama dengan du per dx plus minus dv per dx atau dapat dibaca dengan turunan V terhadap X. Untuk yang C, turunan Y sama dengan U dikali V adalah Y aksen sama dengan V kali U aksen atau V kali turunan dari U ditambah U kali V aksen atau U dikalikan dari turunan dari V atau dapat kita tuliskan sebagai berikut. dy per dx atau turunan Y terhadap X sama dengan V dikalikan du per dx ditambah U dikali dv per dx. Selanjutnya, untuk turunan Y sama dengan UN adalah Y aksen sama dengan N dikali U pangkat N negatif 1 atau dikurangi 1. Atau dapat kita tuliskan sebagai dy per dx sama dengan N
dikalikan U pangkat N negatif 1 dikali DU per DX. Yang terakhir, untuk turunan Y sama dengan U bagi V adalah Y aksen atau turunan dari Y sama dengan V dikalikan U aksen. U aksen ini adalah turunan dari U dikurangi dengan U dikali V aksen. V aksen adalah turunan dari V. Dibagi dengan V kuadrat. Atau dapat kita tuliskan dalam bentuk lain, dy per dx atau turunan y terhadap x sama dengan v dikalikan du per dx dikurangi u dikalikan dv per dx dibagi dengan v kuadrat. Dengan menggunakan sifat turunan yang tadi, kita dapat mendapatkan rumus turunan fungsi trigonometri sebagai berikut. Yang pertama, turunan Y adalah tan X. Y aksennya, turunan dari tan ini adalah sekan kuadrat X. Yang kedua, turunan Y sama dengan turunan Y kotan X adalah Y aksen negatif kosekan kuadrat X. Turunan Y untuk sekan X adalah Y aksen sama dengan sekan X dikalikan tan X. Yang terakhir, turunan Y sama dengan kosekan X adalah Y aksennya kita peroleh negatif kosekan X dikalikan dengan kotan X. Baik, kita akan membahas ini bagaimana cara mendapatkan turunan Y sama dengan tan X adalah Y aksen sekan kuadrat X. Saya beri contoh cara mencari yang poin ke A ini ya. Misalkan kita memiliki Y sama dengan tan X. Nah, kita di sini ingin mencari turunannya. Sedangkan untuk mencari tan sendiri, itu kita dapat menggunakan Y sama dengan sin X dibagi dengan cos X. Menggunakan sifat turunan fungsi bagian tadi, kita dapat bentuk menjadi Y sama dengan U dibagi dengan V. Rumus turunannya adalah Y aksen sama dengan V dikalikan U aksen dikurangi U kali V aksen dibagi V kuadrat. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan? Belum. Baik, maka untuk Y sin X kita dapat misalkan sebagai U, untuk cos X-nya kita dapat misalkan menjadi sebagai V. Lalu untuk U-nya adalah sin X. Turunan U aksen atau turunan dari U adalah cos X karena turunan dari sin adalah cos. Yang kedua, cos X kita misalkan sebagai V. Untuk turunan V sendiri adalah negatif sin X. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus. Y aksen sama dengan V dikalikan U aksen dikurangi U kali V aksen dibagi dengan V kuadrat. Tadi kita tahu bahwa untuk V-nya adalah cos X. U aksennya turunan dari U tadi kita peroleh cos X dikurangi dengan U kita peroleh sin X dikali dengan V aksen, di mana V aksen tadi adalah negatif sin X dibagi dengan V kuadrat. V kuadratnya cos X kuadrat. Jadi cos X dikalikan cos X dikurangi sin X dikali negatif sin X dibagi dengan cos X kuadrat, kita akan peroleh cos kuadrat X ini dikalikan ditambah
Negatif dikalikan negatif hasilnya positif. Ditambah sin kuadrat X dibagi dengan cos kuadrat X. Kita peroleh 1 per cos kuadrat X sama dengan sekan kuadrat X. Mungkin sampai sini sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Pak, teman saya ada yang belum bisa login, Pak. Oh, tadi sudah saya admin semua. Itu kayaknya sinyalnya jelek. Oh iya, nggak apa-apa, nanti mendengarkan penjelasan saya jelaskan lagi di WA ya nanti, ya untuk yang belum bisa. Ya, Pak. Saya akan lanjutkan nah setelah itu, untuk mencari tan X, itu adalah sin X dibagi dengan cos X. Untuk mencari, ini adalah catatan ya, untuk kotangan X, kita cari dari cos X dibagi dengan sin X. Kosekan X itu bentuknya 1 per sin X. Untuk sekan X, bentuknya itu 1 per cos X. Nah, kita tahu bahwa untuk 1 per cos kuadrat X itu mendapat sekan kuadrat X itu dari sini, dari catatan ini. Karena sekan X itu 1 per cos X. Jadi kalau 1 per cos kuadrat X, jadi hasilnya adalah sekan kuadrat X. Mungkin untuk yang lain bisa dicoba-coba sendiri ya. Saya hanya menjelaskan untuk bagian 1 tan. Selanjutnya, kita akan belajar tentang aturan rantai. Misalkan Y sama dengan F dikalikan dalam kurung U dikalikan X, adalah fungsi tersebut dapat dituliskan sebagai Y sama dengan F bundaran U dikalikan dengan X. Misalkan fungsi F dan fungsi U itu memiliki turunan, maka turunan F terhadap U adalah dF per DU, atau bisa kita baca turunan F terhadap U, atau DY per DU atau turunan Y terhadap U, dan turunan U terhadap X adalah DU per DX. Selanjutnya kita akan mencari turunan F terhadap X. Y aksen sama dengan DY per DX adalah DY per DU dikalikan DU per DX. Rumus perkalian dari DY per DU atau turunan Y terhadap U dan DU per DX untuk menentukan Y aksen DY per DX disebut juga dengan aturan rantai. Nah, misalkan di sini saya memiliki contoh soal di mana Y adalah sin 8X. Tentukan turunan pertama dari Y. Dari Y ini kita misalkan Y-nya adalah sin 8X. Kita misalkan U-nya itu 8X, sehingga DU per DX atau turunannya itu adalah 8, karena ini X-nya pangkat 1 dikalikan depannya jadi habis dan hilang. Dan untuk Y, sin 8X kita misalkan sebagai Y sama dengan sin U, sehingga DY per DX atau turunan Y terhadap X adalah cos U, dikarenakan turunan sin adalah cos. Sehingga Y aksen sama dengan DY per DX, DY per DU dikalikan dengan DU per DX, di mana tadi DY per DU-nya adalah
cos U dan DU per DX-nya adalah 8. Dapat kita tuliskan 8-nya masuk ke depan menjadi 8 cos U adalah 8 cos U-nya tadi adalah 8X. Jadi kita bisa tuliskan 8 cos 8X. Jadi untuk turunan pertama dari sin 8X adalah Y aksen sama dengan 8 cos 8X. Mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan? Belum. Baik, jika belum saya akan lanjutkan ke turunan kedua suatu fungsi. Jika f aksen x diturunkan lagi terhadap x, maksudnya itu kita tadi sudah mendapatkan turunan pertamanya, lalu kita turunkan lagi terhadap x, kita akan memperoleh turunan kedua dari suatu fungsi fx terhadap x, dan turunan kedua fungsi itu dapat kita tuliskan fx ditulis sebagai f double aksen x. Double aksen ini membacanya adalah turunan kedua dari x atau d kuadrat f dibagi dengan dx kuadrat. Dengan demikian kita dapat tulis bentuk umumnya menjadi f aksen x sama dengan df aksen x dibagi dengan dx adalah d kuadrat f dibagi dengan dx kuadrat. Sampai sini mungkin bisa dilanjut ya. Sekarang kita mencari turunan kedua dari Y. Tadi kita turunan pertamanya dari soal pertama tadi adalah sin X. Kita gunakan lagi untuk mencari turunan kedua. Tadi kita kan sudah menentukan dan menemukan turunan pertama dari Y adalah 8 cos 8X. Kita misalkan lagi. Untuk U, misal U adalah 8X. Dan kita turunkan U terhadap X adalah 8. Dan untuk Y aksennya sendiri, Y aksen ini adalah turunan pertama dari sin 8X tadi. Kita dapatkan 8 cos 8X. Dapat kita tulis menjadi Y aksen adalah 8 cos U. 8X ini kita rubah menjadi U. Sehingga DY aksen dibagi dengan DU atau turunan dari Y pertama terhadap U adalah turunan dari cos adalah negatif sin. Jadi negatif 8 sin dikalikan U. Sekarang untuk mencari Y aksen adalah DY aksen dibagi dengan DX sama dengan DY aksen dibagi dengan DU dikalikan DU dibagi dengan DX. Kita masukkan negatif 8 sin U dikalikan 8, negatif 8 dikalikan 8. 8 ini adalah dari DU dibagi dengan DX. Karena di sini rumusnya adalah DU per DX. Kita kalikan negatif 8 dikalikan 8. Kita peroleh negatif 64 dikalikan sin U. Untuk bentuk terakhir, kita akan merubahnya ke bentuk semula. Negatif 64 sin 8X. Jadi kita memperoleh turunan kedua dari Y sama dengan sin 8X itu memiliki turunan kedua Y double aksen sama dengan negatif 64 sin 8X.
Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan untuk mencari turunan kedua. Apa ada yang ditanyakan untuk mencari turunan kedua dari fungsi Y? Belum, Pak. Baik, jika sudah paham, ini untuk materi kita hari ini sampai aturan turunan kedua dari fungsi trigonometri. Nanti setelah ini saya akan memberikan sebuah latihan soal. Saya beri 2 ya untuk latihan kalian di rumah. Nanti untuk minggu depan kita bahas terlebih dahulu untuk latihan soalnya. Untuk latihan soalnya nanti saya akan share di grup WA. 2 soal saja, mungkin atau ingin ditambah lagi? Atau 2 saja? Udah, Pak. Udah. 2 Ya, Oh, Pak. ya. 1 saja. Ya. Oh 2 iya, ya, tidak usah. yaitu untuk 1 saja, Pak. Pak, saya mumet, Pak. Jangan banyak-banyak. oh ya, nanti apa itu bentuknya sama kok seperti contoh ini, nanti kalian tinggal mengoperasikannya sendiri. Untuk pertemuan yang akan datang silakan kalian kerjakan dulu ya. Jika ada kesulitan silakan kita diskusikan lewat grup WA. Dan untuk pertemuan selanjutnya setelah kita membahas tentang tugas untuk hari ini, saya akan berikan tugas lagi untuk pertemuan yang akan datang. Untuk pembelajaran hari ini mungkin bisa saya cukupkan. Tetap jaga kesehatan, jika keluar rumah tetap memakai masker. Jika ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.